Halo pemirsa Regardening, kali ini saya akan menyampaikan tutorial lengkap tahapan-tahapan cara menyemai terong dalam skala besar yang biasa dilakukan pada toko bibit tanaman pertanian atau kebun semai. Tutorial ini sangat cocok jika Anda berminat untuk membuka kebun semai untuk tujuan komersil atau dijual, atau untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman pertanian khususnya terong bagi kebun Anda. Jika Anda ingin mengadopsi cara-caranya bagi penyediaan bibit terong dalam skala kecil dan sedang, tentunya bisa juga pemirsa. Tutorial ini menyajikan secara lengkap dari nol, mulai dari penyediaan bahan, media tanam, sampai bibit terong tumbuh dan siap dipinang oleh pembeli. Dalam tutorial ini menggunakan jenis terong ungu, karena paling umum dibudidayakan dan dijual di pasaran. Pemirsa, langkah pertama dalam persemaian terong adalah penyediaan keranjang dan media tanam atau polybag yang telah diisi media tanam. Untuk keranjangnya ini mampu menampung sekitar 400 bibit terong. Artinya dalam satu keranjang terdapat 400 polybag yang telah diisi media tanam. Disekat menjadi dua bagian, masing-masing 200 polybag. Untuk media tanamnya terdiri dari campuran tanah subur dengan pupuk organik atau pupuk kandang dengan komposisi 1:1. Untuk pupuk kandangnya biasanya kita peroleh langsung dari peternakan ayam, sehingga secara otomatis pupuk telah tercampur dengan sekam dan sedikit tanah. Untuk media tanamnya, sebagaimana disebutkan tadi, terdiri dari tanah dan pupuk organik dengan komposisi 1:1. Bagian ujung atau pojok polybag telah terlubangi atau terpotong seperti ini. Fungsinya untuk mengatur keluarnya air setelah penyiraman. Sebagai informasi tambahan, untuk daerah pertanian yang sudah maju atau tinggi permintaan bibit pertaniannya, maka toko atau kebun semai tidak selalu menyediakan atau membuat sendiri keranjang, polybag dan media tanamnya. Melainkan mereka sudah dipasok langsung oleh toko atau penyedia yang secara khusus menyediakan keranjang dan polybag kecil yang telah terisi media tanam. Langkah kedua adalah pembasahan atau penyiraman media tanam menggunakan shower sprayer sampai media tanam jenuh dengan air. Langkah ketiga, setelah media tanam jenuh air dan ditiriskan, buatlah lubang tanam pada masing-masing polybag dengan menggunakan telunjuk tangan yang telah terlebih dahulu dilapisi sarung tangan sehingga tidak lengket. Untuk kedalaman lubang tanamnya sekitar 1,5 cm. Langkah keempat, memasukkan benih atau biji terong sebanyak 1 benih per polybag. Dalam menaburkan benih, kita dapat menggunakan pinset untuk membantu merapikan atau menempatkan benih yang tercecer. Langkah kelima adalah menutup lubang tanam yang telah terisi benih dengan menggunakan kompos atau kotoran hewan. Dalam video ini menggunakan serintil atau kotoran kambing yang telah dihaluskan. Serintil ini dapat Anda peroleh di toko pupuk atau pertanian. Serintil dipilih selain karena dapat menyuburkan tanah dan tanaman, juga bobotnya cukup ringan sehingga tidak menyulitkan benih untuk tumbuh dan menerobos ke permukaan. Langkah keenam adalah memberikan perlindungan kepada benih yang ditanam dari serangan hama semut dengan cara menyemprotkan obat anti semut ke sekitar media tanam atau rak semai. Langkah ketujuh, menutup seluruh keranjang atau polybag yang telah ditanami tadi dengan menggunakan plastik mulsa atau plastik lain sebagai alternatif. Tujuan ditutup dengan plastik ini adalah untuk merangsang dan mempercepat perkecambahan atau tumbuhnya benih. Agar tidak bergeser, plastik ditindih dengan keranjang atau benda lain sebagai pemberat. Untuk lingkungan tempat persemaiannya kurang lebih seperti ini pemirsa.
di mana atap terbuat dari plastik sehingga cahaya matahari tetap masuk dan tercipta kondisi suhu yang hangat atau optimal. Dan di sisi lain, tanaman terlindung dari hujan dan panas terik matahari langsung. Sebagai info tambahan, untuk langkah 1-7 tahapannya hampir sama antara cara menyemai terong dengan tanaman lainnya di regardening, sehingga sebagian videonya dibuat sama untuk menghemat waktu dan penyeragaman. Langkah ke-8, setelah kurang lebih 5-6 hari, sungkup atau plastik penutup dibuka dan hasilnya kurang lebih seperti ini pemirsa. Ini gambar 1 hari setelah plastik penutup dibuka. Terlihat pertumbuhan bibitnya belum merata. Langkah ke-9, penyiraman. Penyiraman dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan shower sprayer tekanan rendah. Penyiraman pertama biasanya dilakukan pada hari H setelah sungkup atau plastik penutup dibuka. Lanjutkan proses penyiraman secara teratur atau sesuai kebutuhan selama pertumbuhan bibit. Berikut ini tampilan semai terong sekitar 3 hari setelah sungkup dibuka. Terlihat tidak seluruh benih terong pada polybag berhasil tumbuh. Langkah ke-10 adalah seleksi atau sortir tanaman. Pemirsa, pembeli tentunya menginginkan seluruh bibit terong yang dibeli lengkap terisi semua dan tumbuh pada 400 polybag per keranjang. Untuk itulah proses sortir ini dilakukan. Biasanya dilakukan setelah sepasang daun semu telah tumbuh dengan baik seperti pada video ini. Penyortiran dilakukan dengan mengeluarkan seluruh polybag yang tidak tumbuh benihnya, serta menggantinya atau mengisinya dengan polybag lain yang telah tumbuh benih dari keranjang lain. Berikut ini tampilan bibit atau semai terong setelah proses sortir atau seleksi, serta siap untuk dipasarkan. Saat sudah full tumbuh 1 keranjang ini, petani biasanya mulai memesan bibit terong ini, baik untuk dititipkan dulu di toko persemaian maupun dibawa ke kebun mereka, menunggu sampai ukuran bibit atau pertumbuhan daun sejati seperti ini dan siap untuk ditanam. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng, like and share video-video dari channel Ray Gardening.